Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang materi ini ya, tentang pubertas ya. Ini satu materi yang cukup penting untuk kita bahas karena ini adalah materi khas kelas 6 dan kita belum pernah membahas secara khusus tentang materi ini karena pubertas bukan semata-mata satu kondisi tertentu seorang anak, tetapi kita juga harus menyampaikan kaitannya dengan hal-hal lainnya begitu ya. Baik, kita langsung saja mulai. Ini ya, kita mulai dari ceritanya dari sini bahwa anak-anak itu kan tidak selamanya menjadi anak-anak, ya enggak? Iyalah, anak-anak itu nanti akan berubah menjadi seorang remaja, ya dalam bahasa masyarakat remaja atau nanti juga ke dewasa gitu. Jadi ceritanya kita mulai dari sini ya. Nah, maka dalam perkembangannya itu ketika anak-anak menjadi seorang remaja, ya perubahan dari anak-anak menjadi dewasa remaja inilah yang kemudian kita sebut dengan namanya pubertas. Jadi pubertas itu adalah perubahan kondisi seorang anak-anak itu menjadi seorang remaja. Nah, perubahan itu sebenarnya ini tidak semata-mata ini bisa fisik nanti ya, bisa fisik, bisa juga mental perubahannya itu ya. Tentu bagi kalian yang sudah mengalaminya akan merasakan itu, fisik kalian sudah berubah dan secara mental mestinya juga ada perubahan ya, mungkin lebih sering cemas, lebih sering mungkin ada rasa malu dan lain-lainnya atau takut, khawatir, mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu ya bagi kalian yang sudah mengalami pubertas yang nanti akan kita bahas. Nah, tetapi di sisi ini kita akan mulai dari yang fisik dulu ya, karena fisik inilah yang kemudian menstimulus ya perubahan-perubahan lainnya ini. Baik, maka pubertas ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, baik yang terjadi di anak laki-laki maupun perempuan ya. Kita laki-laki dulu aja ya. Ini di laki-laki. Maka di anak laki-laki itu sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya pubertas itu ya, itu adalah ini ya. Jadi ini nanti perempuan juga sama, hormon ya, hormon. Kalau di laki-laki namanya testosteron ya, testosteron itu kalau laki-laki. Nah, hormon inilah yang ketika sudah mulai aktif ya, jadi memang dalam tubuhnya sudah ada tetapi anak-anak itu belum aktif. Ketika ini sudah mulai aktif ya, maka dia kalau untuk anak laki kemudian akan cirinya itu nanti dia akan mimpi basah bagi anak laki-laki ya. Nah, di mimpi basah itu ya dia bangun tidur kemudian tahu-tahu celananya basah, bukan ngompol ya, bukan pesing ya, beda ya. Nah, ini karena dia telah mengeluarkan cairan namanya adalah ini ya, nih sperma. Jadi anak laki-laki itu ketika dia mimpi basah maka dia mengeluarkan sperma. Nah, sperma itu merupakan ini ya, produksi dari telah aktifnya hormon testosteron begitu. Mimpi basah ini merupakan ciri primer ya, ciri primer pubertasnya seorang anak laki-laki. Jadi nanti bagi anak laki-laki yang mengalami mimpi kemudian tahu-tahu bangun tidur kok sudah basah, ya jangan khawatir ya. Mungkin pertama kaget, mungkin pertama takut ya, kok tahu-tahu ngompol pada udah besar. Nah, itu adalah mimpi basah. Coba nanti dicek ya, sperma ini bukan seperti pipis, ini nanti agak beda ya. Jadi sifatnya lebih agak lengket dan keruh warnanya. Nah, maka ini yang harus dimengerti oleh seorang anak laki ketika mengalami mimpi basah ini, yaitu apa? Ya, ada satu kewajiban yang harus kita lakukan ya, itu adalah mandi wajib ya. Nah, ini harus dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan kalian sudah menerima materi ini di PAI. Bagi yang mungkin belum misalnya atau belum jelas, boleh ditanyakan ya kalau anak laki ke ayahnya atau ke bapaknya ya, bagaimana cara melaksanakan mandi wajib. Dan ini harus ya. Jadi ketika kalian sudah mulai mengalami mimpi basah ini ya, berarti dalam agama kita sudah dikatakan sebagai akil balik sebenarnya, akil balik. Nah, sudah balik ya, sudah balik itu berarti beban agama itu sudah mulai
harus dilaksanakan ya. Syariat-syariatnya termasuk mandi wajib ketika keluar sperma. Sperma itu keluar salah satu dengan mimpi basah ini ya. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak ya. Jadi aktifnya testosteron itu kemudian di anak laki-laki itu juga akan mempengaruhi hal-hal lainnya ya. Nah ini, jadi kemudian ini ya, anak laki-laki itu kemudian suaranya ya jadi lebih berat ya, maaf, jadi lebih berat suaranya. Jadi suara anak-anaknya menjadi hilang dan kemudian berubah menjadi agak serak-serak, lebih berat. Nah itu ya, itu ciri-ciri bahwa anak laki-laki itu sudah mulai puber dia. Kemudian tumbuh jakun. Nah ini khas ya anak laki-laki, tumbuh jakun. Oke. Kalau anak perempuan tidak ya. Kemudian apa ya? Dia lebih tinggi jelas. Jadi cepat tinggi ya, di usia-usia puber ini dia cepat tinggi ya, lebih tinggi badannya. Kemudian dada menjadi lebih bidang, dada jadi lebih bidang ya. Jadi tampak lebih kekar nanti akhirnya ya. Terutama anak-anak yang suka ini kegiatan fisik ya, seperti renang, sepak bola dan lainnya, itu akan lebih kelihatan ya. Lebih ke apa ya? Ya kekar. Laki-laki memang kodratnya seperti itu ya. Kemudian tumbuh rambut ya, tumbuh rambut ya kan. Di beberapa tempat di wajahnya iya, di wajah itu berarti kumis sama janggut ya. Nah seperti itu. Nah kemudian selain di wajah dia juga di ketiak, kemudian juga di sekitar kemaluan ya. Nah, bagi kalian yang mungkin sedang mengalami itu atau sudah mengalami itu, maka nanti dalam agama kita ada beberapa hal yang harus dilakukan ya berkaitan dengan ini semuanya. Ya, kalau Rasulullah mencontohkan ya, kumis, rambut di ketiak, rambut di kemaluan ini harus senantiasa dibersihkan ya, harus senantiasa kalau kita sekarang ya bisa boleh dicukur ya atau dicabut, tapi intinya dibersihkan ya, dibersihkan. Karena apa namanya, inilah tempat-tempat yang kalau tidak dibersihkan ya nanti bisa tumbuh bakteri ya. Makanya Islam luar biasa indahnya, Rasulullah sudah mencontohkan kita harus menjaga kebersihan, salah satunya dengan menjaga tadi ya, harus rutin. Rasulullah mengajarkan ya paling lama 40 hari ya, 40 hari ini harus dibersihkan rambut yang ada di kemaluan, di ketiak ya. Kumis juga ya, kalau sudah mulai kelihatan agak tebal, nah itu harus dibersihkan yang di kumis. Janggut silahkan, nanti kalau ini juga tidak semuanya ya, ada yang keluar ada yang tidak juga kalau janggut ini tertentu. Nah inilah ciri-ciri kalau ya ini primer ya, kalau ini adalah ciri-ciri sekunder ya, yang bawah ini sekunder itu berarti dia muncul setelah yang primer. Setelah primer muncul maka sekundernya muncul. Oke, ini untuk anak laki-laki cukup ya kayaknya, suara, kemudian tumbuh jakun lebih tinggi, dada lebih bidang, tumbuh rambut. Nah, ada lagi ya. Ya, ada lagi. Maaf. Warnanya harus sama ya biar kelihatan kalau ini seragam. Oke. Otot lebih kuat. Nah, ini ototnya lebih kuat. Iya, itu memang kodratnya laki-laki. Karena memang laki-laki harus banyak fisiknya. Maka bagi kalian yang sudah seperti ini ya harus banyak beraktivitas fisik gitu ya. Maka pertumbuhannya menuju ke remaja itu lebih normal lagi gitu ya. Mungkin tingginya lebih bisa maksimal, otot-ototnya lebih bisa kuat lagi. Maka harus banyak fisik ya bagi anak-anak usia ini. Baik, itu untuk anak laki-laki. Kemudian kalau untuk anak perempuan ya sekarang ya. Untuk anak perempuan, oke. Kita taruh di mana ya? Nah, sini aja ya biar lebih nanti apa namanya, perempuan ya, biar lebih muat banyak. Nah di anak perempuan itu maka hormon yang aktif itu adalah yang bekerja itu namanya hormon ya progesteron ya. Nanti bisa dicek lagi ya atau tanya ke bu guru ya, progesteron.
Ya ini hormon anak perempuan. Sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama punya testosteron dan progesteron, cuma kadarnya kalau di perempuan lebih besar progesteronnya, tentu di awal-awal lebih besar. Meskipun nanti di masa-masa sudah ibu-ibu yang sudah sepuh tuh nanti ada testosteronnya. Laki-laki juga sama, nanti di kalau masa anak-anak sampai remaja dewasa tuh testosteron yang paling kuat gitu ya. Tapi nanti di usia-usia tua itu juga mulai muncul progesteronnya. Jadi itulah perkembangan ya normal yang terjadi di manusia. Nah, kalau di laki-laki testosteron tadi menstimulus ya munculnya mimpi basah dan kemudian mengeluarkan sperma. Maka pada anak perempuan ya progesteron ini nanti yang paling kentara adalah maka akan muncul menstruasi ya atau haid. Ya, dari beberapa mbak-mbak sudah ada yang haid ya, beberapa belum. Maka bagi yang sudah tentu sudah bisa mengalaminya seperti apa tuh haid ya. Maka ini merupakan ciri primer. Jadi inilah primer ya, primernya anak perempuan ketika dia puber adalah dia akan mengalami menstruasi. Bagi yang belum berarti belum. Dan ini juga beragam ya, ada anak kelas 4 sudah ada yang mulai, kelas 5 ada yang sudah mulai ya. Bahkan ada juga yang kelas 6 belum, SMP kelas 1 pun belum. Nah, misalnya ya jangan khawatir ya, karena itu aktifnya ini ya, aktifnya hormon ini berbeda-beda ya, tergantung dengan makanan, tergantung dengan lingkungan dan seterusnya. Jadi jangan khawatir bagi yang belum ya, siap-siap saja dan ketika datang jangan khawatir ya ketika tiba-tiba muncul ini ya haid atau menstruasi. Konsultasikan saja kepada ibu kalian atau ke kakak perempuan kalian atau ke bu guru kalian gitu ya, ceritakan kondisinya dan minta diarahkan kalian harus seperti apa. Nah seperti itu. Nah ini sama dengan laki-laki ya, ketika sudah menstruasi maka seorang perempuan itu boleh dikatakan dia sudah mulai akil balik, sudah balik lah ya, yang tepat dia sudah balik. Berarti sama dengan laki-laki juga, maka ada kewajiban untuk apa? Mandi. Wajib jika mengalami haid ya, setelah selesai maka dia mandi wajib. Nah begitu ya. Sama kemudian apa namanya, ciri-ciri lainnya ya bagi seorang anak perempuan selain dia menstruasi itu adalah ini ya, maaf ya, payudaranya mulai tumbuh. Ya ini memang kodrat seorang perempuan ya untuk nanti menyusui anak-anaknya. Kemudian pinggulnya lebih lebar. Jadi bagi anak-anak perempuan yang sudah seperti ini ya diterima saja karena memang kodratnya seperti itu ya. Kemudian suara, kalau laki-laki tadi suaranya lebih berat, suara lebih, nah ini beberapa buku mengatakan melengking. Melengking itu maksudnya ini apa namanya, suaranya itu lebih keras, lebih nada tinggi lah. Kalau laki-laki itu lebih ke, kalau audio itu ya equalizernya itu lebih ke bass, kalau anak perempuan lebih ke treble ya. Jadi memang berbeda ya, secara kodrat beda laki-laki dan perempuan. Kemudian atau ini lebih lembut ya, ada juga yang mengatakan lebih lembut ya, anak perempuan kak ya. Jadi nanti ada perubahan suara juga iya. Jadi suara anak-anaknya akan bergeser ke suara tadi ya, agak lebih tinggi nadanya. Kemudian ya kalau pinggul lebih lebar itu karena memang kodratnya nanti untuk mengandung dan melahirkan ya keturunannya. Kemudian ini kulit, maaf, lebih halus ya kalau perempuan ya, itu normal lah. Ya memang harusnya seperti itu. Nah, ada yang kurang? Oh iya, seperti anak laki-laki juga. Ini ya, anak perempuan juga mulai tumbuh rambut. Bedanya adalah kalau anak laki-laki itu di wajahnya tumbuh ya, kumis dan apa namanya, janggut. Anak perempuan ini di ketiaknya. Nanti juga sama dengan anak laki-laki, ini juga di sekitar kemaluan, sama ya. Maka kewajibannya juga sama sih. Apa namanya, bagi laki-laki dan perempuan untuk terbiasa menjaga ya, menjaga kebersihan ini juga sama. Ini juga harus dibersihkan juga ya, dibersihkan, dipotong dan dibersihkan.
karena itu untuk menjaga kesehatan juga ya, untuk menjaga kesehatan dan itu juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nah seperti itu. Nah makanya anak-anak, ketika kalian ya sudah mengalami fase ini, oke, berarti kalian sudah mengalami masa namanya pubertas, puber ya. Bahkan nanti yang lainnya ini tambahan ya, tambahan bagi beberapa kondisi anak, dan ini berbeda-beda karena memang hormon tadi bekerja sangat aktif-aktifnya. Ini Pak contoh di atas saja ya. Tambahnya adalah kalian nanti akan muncul jerawat biasanya loh ya. Bagi anak-anak yang puber itu akan mudah muncul jerawat, baik laki-laki maupun perempuan ya. Mungkin nanti akan ketara di usia-usia SMA ya, sampai SMA. Jadi puber, masa-masa ini cukup lama ya, sebelum jadi betul-betul dewasa. Maka di masa-masa remaja ini akan ini pengaruh dari hormon ya, hormonnya itu bekerja sangat aktif sekali ya. Maka untuk mengimbanginya tadi ya, harus banyak beraktivitas fisik dan jaga kebersihan ya, tidak boleh kelemproh ya. Jadi harus mulai merawat diri ya, mulai merawat tubuhnya sendiri begitu. Nah, kemudian sebagai seorang muslim ya, maka ketika anak-anak sudah mulai puber dan itu sudah mulai menuju ke dewasa dan fungsi-fungsi tubuhnya itu mirip dengan orang-orang dewasa meskipun sedang berproses, maka sesungguhnya Islam sudah memberikan satu arahan kepada kita. Jadi agama kita sudah memberikan arahan ya. Dan arahan ini adalah semata-mata untuk menjaga kebaikan kita semuanya. Ya. Maka arahannya adalah yang pertama, jaga aurat ya, jaga aurat. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Laki-laki paling tidak dari ini standar normalnya ya, dari pusat sampai lutut ya. Kalau anak perempuan ya pakai jilbab ya, pakai jilbab sampai menutup bagian dada. Nah itu arahannya. Kenapa demikian? Ya memang itu untuk menjaga ya, semuanya untuk menjaga dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Nah seperti itu ya. Kemudian jaga interaksi atau pergaulan ya antara laki-laki dan perempuan. Ya. Apa contohnya? Ya contohnya tidak boleh berduaan saja ya. Kata Rasulullah, janganlah kalian berkholwat atau berduaan laki dan perempuan, kan yang ketiga nanti adalah setan, dan setan itu nanti bisa membisikkan hal-hal yang tidak baik atau yang menjerumuskan kepada dosa. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati bagi kalian yang sudah masuk ke masa puber ya. Makanya kenapa harus dijaga jaraknya, karena memang ini arahan dari agama kita untuk menjaga kebaikan semuanya begitu ya. Jadi jangan sekali-kali kalian berani-berani berduaan saja di tempat yang sepi. Waduh, bahaya, nanti ada setan ya, ada setan yang bisa menggoda kita. Nah, udah mendalik itu ya, jaga interaksi. Kemudian juga tidak boleh bersentuhan ya, tidak bersentuhan. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya, karena ini juga untuk menjaga ketika sudah aktif ya hormon-hormon kalian, maka akan muncul hal-hal lainnya. Nah, nanti bagi yang sudah mengalami akan merasakan hal-hal lainnya itu ya, nggak usah diceritakan. Intinya ketertarikan itu dan oke. Jadi salah satu ini Pak Jen tadi muncul jerawat, dan yang kedua adalah muncul ketertarikan. Ketertarikan kepada pasangan jenis atau lawan jenis. Dan itu normal ya, normal. Tertarik laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki, itu normal. Cuma kemudian dalam agama kita diajarkan ya tadi tidak boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan, maka apalagi bergandengan dan lainnya ya tidak boleh gitu ya, harus menjaga interaksi tadi. Nah, seperti itu ya pembahasan kita tentang pubertas, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi secara fisik ya kalian akan mengalami perubahan atau mungkin sedang mengalami perubahan ya. Bagi yang sudah pun juga akan terus mengalami perubahan-perubahan itu menuju ke arah usia lebih remaja dan lebih dewasa lagi nantinya. Laki-laki tanda pertama adalah muncul mimpi basah itu ya, dan jangan khawatir, maka segera laksanakan mandi wajib nanti ya. Dan kalau saran Pak Johan, saran Pak Johan adalah kalian harus mulai belajar mencuci sendiri celana dalam kalian. Nah, ya celana dalamnya harus mulai belajar cuci sendiri. Ya minimal itu ya, pakaian dalamnya baik laki-laki maupun anak-anak perempuan samalah,
pakaian dalamnya kalian cuci sendiri ya, jangan ibu kalian ya. Dibersihkan itu kotorannya, baru kemudian dicuci, atau minimal kalian bersihkan, dihilangkan dulu kotorannya itu, baru kemudian dimasukkan ke cucian keluarga, itu baru boleh ya. Jadi jangan sampai masih ada kotoran kok kalian masukkan ke cucian keluarga, itu nanti bisa membuat kotor yang lainnya ya. Jadi kalian bersihkan dulu. Seperti itu. Itu laki-laki ya. Jadi harus mulai belajar tentang sholat mandi wajibnya ini ya. Berarti ketika belum mandi wajib kan belum boleh sholat ya, karena masih. Nah ini yang namanya ya, maaf, kita ketemu dengan namanya istilahnya hadas besar ya. Hadas itu satu kondisi, ini besar. Hadas besar, laki-laki itu ketika keluar spermanya ini, perempuan ketika haid. Itu namanya, salah satunya adalah hadas besar. Hadas besar itu harus dicuci dengan mandi wajib ya, mandi wajib. Nah seperti itu. Kemudian laki-laki suaranya lebih berat, tumbuh jakun lebih tinggi, dada lebih bidang, tumbuh rambut di beberapa tempat atau lebih kuat. Nah itu ya, ini kalau ini sih materi-materi IPA yang harus kalian kuasai. Anak perempuan juga sama, dia ada hormon yang kemudian mulai aktif, progesteronnya. Kemudian ciri pertama adalah akan muncul menstruasi atau haid, dan tidak boleh khawatir ya. Nanti silakan komunikasikan ke orang tua kalian, ibu kalian, ke kakak perempuan kalian atau ke bu guru kalian, dan belajar ya untuk mulai mandi wajib. Oke, itu perintahnya. Kemudian beberapa cirinya akan mulai muncul ya, beberapa hal ini ya. Oke, nanti ketika ini sudah mulai muncul ya, sudah mulai tumbuh ya, nanti secara emosi atau psikis kalian juga akan mengalami perubahan ya. Bacaan tidak akan banyak cerita di sini ya, akan mulai perubahan. Biasanya sih tidak stabil ya, anak yang usia-usia ini belum stabil ya, emosinya naik turun, kadang senang, kadang sedih, kadang takut, kadang malu, kadang itu normal. Nanti yang penting adalah kalian komunikasikan, kalau mas-mas ke bapak kalian, ayah kalian, ceritakan ya apa yang sedang terjadi, nggak usah malu-malu gitu ya. Mbak-mbak juga sama, ceritakan ke ibu kalian, ke kakak kalian apa yang sedang terjadi. Jadi intinya adalah kalian akan mengalami banyak hal ya, akan mengalami banyak hal di usia-usia seperti ini. Yang jelas ya, ikuti aja arahan-arahan yang telah diberikan oleh orang tua, oleh guru kalian. Terutama tadi ya, mulai betul-betul menjaga auratnya ya, jaga auratnya, kemudian menjaga ini ya, pergaulan laki-laki dan perempuan. Ingat, ini sangat penting sekali untuk kalian perhatikan sampai kalian nanti usia SMP, SMA, sampai dewasa pun juga sama, tetap harus dijaga pergaulannya ya, karena memang tidak boleh ya laki dan perempuan berhubungan bebas ya, seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian seperti ya orang-orang yang pacaran seperti itu, itu dalam arahan agama kita harus dijaga ya, tidak boleh sampai ke wilayah-wilayah di mana laki-laki dan perempuan itu sangat dekat ya sebelum mereka menikah. Kalau menikah silahkan, kalau belum menikah tidak boleh sebenarnya ya, harus dijaga semuanya. Nah dan tidak ini ya, bersentuhan selain membatalkan wudhu juga akan ini tidak boleh ya, tidak boleh. Begitu ya, semoga bisa dipahami tentang pubertas ini. Silakan nanti bisa kalian tanyakan lebih lanjut ke orang tua kalian kalau ada yang belum jelas. Ya, semoga bermanfaat pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.